kabar? Apa kabar semuanya? Ini udah di episode 2 kali ini di J-Talk Podcast. Gimana teman-teman kemarin udah dengar belum yang episode pertama kita? Kalau kemarin tuh kita ngebahas COVID-19 ya? Ya, the Gimana new di rumah normal, aja. basically. Yeah. Nah, kalau sekarang kan udah bertambah harinya dan kita makin deket nih sama new normal di Indonesia ya. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira nanti bakalan kan katanya akan tambah tuh tentang kesehatan gimana, terus nanti kalau mau buka itu tambah diperketat lagi, mungkin cek-cek suhu, nggak cuma cek suhu doang, antri supermarket juga katanya dijarakin 1,5 meter ya, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi sepertinya memang dari pemerintah sudah mulai mensosialisasikan dengan sangat banyak ya. Semua yang kayak tadi kamu bilang, kayak di supermarket, kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Cuman saya ngelihat beberapa kota itu mungkin masih banyak yang mau melaksanakan beda-beda tanggal. Jadi kita lihat lah. Beda-beda tanggal ya. Kalau Iya. Jakarta kan start berapa? 8 ya? 5. Oke. Kan tanggal 4 selesai, tanggal 5. Tanggal 4 selesai PSBB. Tapi ada beberapa kota lain yang sampai tanggal 12, ada yang sampai tanggal 8. Di Tangerang Selatan sendiri kayaknya Tangerang juga sampai tanggal berapa ya? 12 sampai 8 sampai 12. Jadi beda-beda gitu. Sepertinya banyak yang masih mencoba untuk melakukan transisi dulu gitu, karena kaget kan kalau dadakan langsung berubah gitu, juga kaget lah pasti. Iya lah, tapi aku baca-baca juga kayak beberapa kota pasti bikin perencanaan, ada yang soal sekolahnya kelas 5-6 masuk duluan, terus nanti kelas 3-4-nya belakangan, kayak gitu-gitu. Kayaknya agak aneh ya. Terus ada yang masuknya cuma seminggu 4 hari, apa gimana gitu. Pokoknya aneh-aneh gitu loh, macam-macam. Ya, masih banyak PR lah, makanya kita kayaknya mesti ngelihat juga gimana transisi ini. Semoga sih kita bisa hidup bersama dengan COVID ini dengan baik gitu ya. Nah, ngomong-ngomong sekolah juga kan minggu lalu pas kita ngobrol itu kita udah cerita, kita bilang hari ini topiknya kita mau ngobrolin tentang apa nih? Tentang sekolah. Lika-liku seorang Jody Widodo sekolah di luar. Gimana asam manis garamnya ya. Oke, langsung aja nih. Apa? Langsung cerita aja ya. Nih, oke teman-teman, ini kan minggu lalu gue udah kasih sedikit bocoran waktu Joni sekolah di luar itu pas makan katanya banyakan nasinya, alias kalau dia nyebutnya makan salju. Aduh, seorang Jody Widodo makan salju, maksudnya makan nasi doang gitu di piring, kan itu gimana ya? Nah kalau kita lihat sekarang ini kan pengalaman kerjanya udah banyak banget ya, dari yang waktu awal-awal perusahaan udang, bisnis udang gitu ya. Pertama semikonduktor sih. Semikonduktor dulu, baru ke udang. Oke, semikonduktor dulu, terus baru ke udang. Konsultan, terus udang, fintech baru. Terus fintech, dan sekarang di beli mobil gue, .co.id. Nah, itu pekerjaannya sesuai nggak sih sama yang dicita-citakan dulu waktu mau kuliah? Atau waktu sekolah? Jadi kalau cita-cita tuh berubah-berubah. Kalau dulu apa? Cita-cita kan kamu dulu apa? Waktu masih kecil banget mungkin kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi dokter. Aduh, itu standar banget sih, dokter. Standar. Tapi biologinya merah, jadi tidak memungkinkan. Oke. Jadi waktu lulus SMA juga memang merah sih, pas-pasan lah. Sama aku juga biologinya merah, cuma bagusnya di hitung-hitungan bagus. Pagi ngitung duit. Itu semua bagus, nggak pakai kalkulator. Terus? Iya, terus kalau waktu SMA sih memang yang lumayan bagus di kimia. Waktu itu juga sempat masuk di tim Olimpiade Kimia waktu SMA. Jadi ikut lomba Olimpiade gitu? Hampir, karena waktu itu tapi akhirnya nggak jadi karena bentrok untuk masuk ke Nanyangnya. Jadi saya waktu itu belain untuk berangkat ke Nanyang. Gitu. Tapi udah sempat dikarantina di UI seminggu. Ya sayang banget nggak jadi ikutan Olimpiade Kimia. Iya sayang lah, harusnya udah ke Australia itu waktu itu. Tapi ya anyway. Nanti kok bisa jadi ini loh, kalau ikut kimia kan jadi bisa mungkin penemu vaksinnya COVID-19. Yeah, possible, or biology. But that was many years back. So,
Iya, jadi terus habis dari situ, ya sebenarnya sih waktu kalau SMA mikirnya pengen ambil yang related sama kimia. Jadi mikirnya pada saat itu tuh either masuk ke apa teknik kimia atau kimia murni, fakultas MIPA gitu. Jadi Wah, pengennya itu sebenarnya di kayaknya awal-awal berat itu, banget deh. iya waktu di awal-awal itu sebenarnya benar-benar mikirnya mau masuk ke UMPTN. Nggak Oke. ada pikiran untuk sekolah di luar negeri. Tapi terus Oh, habis berarti itu emang nggak akhirnya, sempat nyobain UNPTN atau SPMB gitu? enggak. Sama sekali? Waktu itu, enggak. Karena waktu itu juga udah dapat masuk yang di, apa sih, kayak nggak usah tes, langsung masuk itu, apa namanya, aduh, saya lupa PMDK? namanya. Iya itu. Dapat itu, tapi di UMPTN waktu itu saya nggak tes karena saya udah keburu terima di NTU. Tapi kalau ditanya sekolahnya sama jurusannya sama hasilnya gimana sih, udah melenceng kemana-mana sih, udah jauh. Nggak pernah kepikir juga, akhirnya sekarang jadi ibaratnya jualan mobil bekas lah ya kerjaannya. Iya, nggak ada hubungannya ya. Kan kamu kuliahnya jurusannya? Jadi di NTU itu masuk ambilnya material engineering atau dibilangnya teknik metalurgi. Oke, di Saat itu NTU ya, masuk di Nanyang Technological Technological University. University Singapore. Oke. Jadi waktu itu memang mikirnya teknik metalurgi itu sesuatu yang agak mirip-mirip sama kimia. Kalau kimia lebih di gas sama liquid, tapi kalau metalurgi itu lebih di solid. Oke. Terus ambil, Jadi kamu ambil itulah. ya, habis itu lanjut masuk program PhD langsung. Tapi nggak diselesaikan, minta keluar di master karena bosen. Hah? Habis Bosen? itu, Apa? Kenapa bosen? Apa yang membuat bosen? Mata ya kuliahnya? Atau karena lingkungannya? sangat is a research, right? Jadi benar-benar sangat mendalam, harus banyak baca dan very research lah, very technical stuff. Dan ngerasa kayaknya sangat apa ya, is a very techy yang benar-benar gimana gitu, nggak holistik lah berasanya. Jadi Akhirnya, jenuh lah ya? ya, terus akhirnya ya udah, terus keluar di master, uh, kerja, habis itu kerja, baru belakangan ngambil lagi MBA di Nanyang juga part time, baru habis itu kerja lagi dan akhirnya balik ke Indonesia habis MBA. Oke, berarti kamu S1 di sana, di NTU, di Singapura. Terus lanjut S2. Ya, Terus master engineering kerja di situ juga. Terus kerja di perusahaan semikonduktor yang saya di cerita Singapura. kemarin di Singapura. Jadi Terus baru R&D ambil engineer. master Terus MBA lagi, ya, tapi part time. part time. Part time itu maksudnya gimana ya? Ya sekolah sambil kerja. Jadi malam, Oh, kuliah malam. ya di sini ya kuliah malam lah ya, kayak Kuliah kuliah-kuliah malam. pegawai karyawan gitu. Betul. Terus habis itu baru balik ke Indonesia, kerja di konsultan, di Udang, fintech, sampai akhirnya sekarang jualan mobil bekas di platform. Gak ada, apa ya, gak ada hubungan sih kalau dibilang antara uh, Sekolah dan sekolah sama pekerjaan. ini ya, iya, nggak sesuai, ditanya sesuai sama cita-cita yang nggak juga sih. Gitu. Tapi Kalau dari sesuai zaman-zaman sama dulu ya. sekolahnya, pekerjaan, apa yang Hmm, dikuliahkan itu kepake nggak sih di dunia kerja? um, Karena kan kalau majority of anak-anak them. sekarang tuh berpikir kayak, gue kuliah jurusan apa juga ntar kerjanya apa. Dan kayaknya kalau di Indonesia mostly larinya ke bank ya, awal-awal. Yes and no, yes and no. Jadi kalau ditanya kepake atau enggak, banyak yang kepake karena kan banyak skill set yang memang sebetulnya diajarkan pada saat sekolah itu bisa dipakai di kerjaan gitu. Karena gimana ya, di Indonesia itu kan sistem sekolahnya itu sangat dibuat sangat generik. Jadi orang itu tetap harus belajar matematika, harus belajar fisika, kimia, dan lain-lain. Bahkan meskipun sudah kuliah misalnya di teknik kimia pun, dia juga masih belajar hal-hal yang berbeda di luar itu gitu. Termasuk kayak waktu saya ngambil kelas teknik juga, saya masih belajar economics, saya masih belajar accounting, basic principles and all that gitu. Nah, itu kenapa? Tujuannya sebenarnya dua sih. Satu, kalau saya bilang supaya orang itu bisa melihat hal lebih secara holistik. Yang kedua, dia juga bisa mengerti bahwa di sisi lain itu sebetulnya ada hal yang seperti ini dan ngetes apakah dia suka atau enggak gitu. Seandainya dia mau melanjutkan di S2. Jadi kalau ditanya skill set-nya masih kepake nggak? Tentunya banyak yang masih sangat portable.
kalau skill set yang mungkin sifatnya teknis itu sangat tidak portable gitu ya. Tapi kalau skill set yang portable itu misalnya apa? Misalnya kemampuan menganalisa. Itu sangat portable, apapun juga sama gitu. Terus skill set apa? Misalnya project management, itu skill set yang portable gitu. Jadi jawabannya ya pasti gitu. Ya, kepake aja ya ilmu yang di iya dong, kuliah sama benar. pekerjaan sekarang. Betul. Bagaimana misalnya kita berpikir secara terstruktur, itu juga sangat portable. Oke. Terus waktu kuliah di NTU, kenapa pilihnya NTU? Kenapa nggak pilih yang lain? Terus kenapa S2-nya juga di situ juga? Apakah mungkin ada apa sih, karena S1-nya udah di situ, jadi kalau mungkin dapat S2-nya di situ mungkin ada diskon mungkin? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya saya seumur hidup sekolah itu cuma 2 tempat. Waktu dari TK sampai SMA itu di satu tempat namanya Karunia. Terus itu kalau sarjananya itu 3 degree semuanya dari Nanyang. Nah, kalau ditanya kenapa, waktu kita kuliah di NTU itu sebenarnya itu pertama kalinya NTU ngebuka pintu untuk orang-orang dari di luar Singapura, terutama di Indonesia yang masuk tanpa scholarship. Karena sebelumnya itu semua harus masuk melalui scholarships. Jadi mereka itu sebetulnya pada tahun itu sedang mencoba untuk mengambil talent dari luar supaya talent itu bisa stay dan membangun negaranya. Nah, jadi mereka visit roadshow ke SMA-SMA yang top school, terus di seluruh Indonesia, dan top studentnya dicomot-comotin. Oh, jadi orang sana datang ke Indonesia, ke sekolah kamu? Perwakilannya, yes. Jadi waktu mereka jadi pada waktu mereka presentasi pun kita juga masih nggak tahu tuh sebenarnya ini apaan sih NTU nih, jangan-jangan bodong atau apa gitu kan. Jadi dan masih sampai Google cari tahu sebenarnya apa sih NTU ini gitu. Ternyata is one of the best school in the region gitu. Basically dia number 4 in the region, and pada saat itu UI sendiri mungkin ranking belasan atau 20-an. Jadi UI ITB dan UI saya datang kan yang the best ya. Jadi ITB pun juga di belasan juga, masih jauh lah sama NTU. Nah, terus jadi pada saat mereka presentasi kamu tertarik lah. Betul. Terus ceritakan diiming-iming bilang kerja di Singapura lulus gaji $2.000 lebih. $2,000 plus dollars. And at that time dolar itu kan lagi krisis, jadi sekitar 8.000 per dolarnya. US dollar at that time sekitar 16.000 17.000. Dari yang waktu itu 2.000 perak tuh waktu ekonomi krisis. Jadi kalau dihitung-hitung, wah gila keren kan, begitu lulus masa gaji bisa sampai 16 juta. Keren lah. Nah, padahal di Indonesia zaman sono kerja di Indonesia ya S1 paling gaji 3 juta, 2 juta, 3 jutaan gitu. Jadi jauh lah. Jadi ya udah tertarik terus apply, terus mikir kan karena jago di kimia, pikir ya udah dah ambil teknik kimia, tapi nggak ada, ya udah akhirnya ngambil teknik patologi. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir jalannya itu agak tidak sengaja, karena tidak pernah merencanakan untuk bisa kuliah di luar negeri, karena memang pada dasarnya bukan datang dari keluarga yang mampu untuk sekolah di luar negeri juga. Jadi awalnya tidak terpikirkan sampai mereka datang dan presentasi, dan menurut kamu wah oke nih kalau gua sekolah di sana, kerja di Singapura juga gajinya oke gitu ya. Betul. Jadi memang benar-benar ya karena memang ya udah coba-coba aja, terus akhirnya coba ternyata dapat, makanya akhirnya terus nggak ikut UMPTN ya berangkat. Gitu. Oke, dan melanjutkan untuk ambil gelar di sana. Nah, kalau waktu ngambil S2-nya itu atau S3 sebenarnya pertama di awal karena malas kerja. Pada saat itu begitu lulus lagi ekonomi krisis lagi. Dan semiconductor waktu itu lagi hancur-hancuran. Jadi pikir hitung-hitung kalau sekolah ngambil scholarship dapat duit lebih banyak daripada kerja. Ngapain gua kerja gitu. Mendingan gua sekolah. Jadi kayak snooze button. Karena belum siap mau kerja at that time. Jadi akhirnya stay untuk ngambil S3. Berarti sebenarnya bukan keinginan dari awal juga dong untuk dari S1 langsung ke S2, kan tadinya mau kerja dulu, cuma karena ekonomi krisis gitu kan? Betul, itu karena satu karena ekonomi krisis, kedua juga karena yang mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi tuh yang di sesi yang lain ya, karena saya kan saya selalu menggunakan satu role model orang untuk menjadi mentor saya gitu. Jadi at that time saya ketemu sama satu orang yang memang kerjanya di Chartered Semiconductor, at that time dia PhD holder. Terus saya bilang gitu, kayaknya not bad ya kerja jadi dosen ya.
lumayan gitu kan, PhD, terus gajinya lumayan. Ada time setahu saya kalau profesor di NTU itu bisa sampai 250.000 per tahun. So $20,000 per month, right? Kalau hitungan duit sekarang itu 200 juta lah gajinya. Per bulan? So, per bulan. Wow. Per bulan. Jadi at that time kan bilang, not bad actually having a career as a professor gitu kan, waktu itu. Jadi makanya sempat kepikiran, I wanna do a PhD. Gitu. Cuman akhirnya begitu nyadar, wah kayaknya I'm not a professor materials ya. I think I rather go out at the master lah gitu. Akhirnya makanya keluar di master. Nah, itu alasannya kalau ngambil yang S2 yang kedua. Terus pertama, kalau yang kedua sama kerja di semiconductor udah lama, sangat teknis, lama-lama bosen juga. Terus di satu titik akhirnya bilang, ya udah deh, daripada ini gimana caranya daripada kita mencoba untuk merubah environment kita tapi kitanya nggak berubah, nggak akan bisa. Ya akhirnya saya bilang saya harus merubah diri saya sendiri gitu kan. Jadi gimana caranya yang nambah skill set? Akhirnya pikir-pikir, pilih-pilih, mikir-mikir dari mulai mau jadi lawyer, IP lawyer, dokter, sampai akhirnya ngambil MBA. Nah, sempat mau jadi lawyer juga? Ya, because I have a lot of patent. Jadi saya punya paten waktu itu kan ada 35. Jadi saya pikir saya mau jadi IP lawyer, khusus lawyer untuk yang ngurusin tentang hak cipta. Terus akhirnya nggak jadi. Susah karena bahasa Inggrisnya, itu ribet gitu, muter-muter itu bahasa Inggrisnya itu. Ampun, luar biasa itu. Bisa kepelintir lidahnya itu. Jadi kan jago bahasa Inggris. It's a different ball game, it's a different level, right? So benar-benar beda lah itu. Terlalu ini berat ya bahasa legal English, right? Benar. Jadi akhirnya ya udah. Lawyer gitu, hukum. Nah, terus akhirnya ya udah, akhirnya saya bilang udah deh ngambil MBA. Terus akhirnya baru dari sana balik ke Jakarta kerja konsultan dan lain-lain. Oke. Terus kalau suka duka kuliah di sana gimana? Ya, jadi memang kan kita kan kalau di Indonesia itu banyak kan orang kemana-mana kan naik kendaraan. Terus kendaraan ya, majority of the people masih naik kendaraan pribadi lah. Entah itu motor atau mobil ya. Oke. Jadi jalan kaki itu juga pasti di mall. Jarang jalan kaki di pinggir jalan dan lain-lain. Jadi begitu pertama kali ke sono itu kaget kan. Kenapa kaget? Pertama, di Indonesia pada saat itu makan nasi goreng tuh ya kalau pinggiran tuh masih sekitar harga 700 perak. Zaman dulu? Nggak ngerasain kali ya. Nasi goreng tek-tek itu 700 perak. Mana ada? Coba aja gope. Apa? Coba ciki-ciki. Masa nasi goreng 700 perak? Tahun 98. Itu sekitar ada terus. Ya. Begitu datang ke Singapura, makan di kantin yang katanya disubsidi sama NTO, itu nasi putih. Mungkin misalnya sama kangkung gitu ya. Terus sama misalnya daging ayam deh, itu satu. Ini tuh kayak nasi rames gitu lah ya. Nasi rames. Jadi misalnya pilih-pilih gitu kan, tujuk nasi. Pilih-pilih. Terus kangkung sama ayam, itu 1,8. And at that time kalau 8.000 itu 1,8 kurang lebih jatuhnya sekitar 14.000. So you are shocked. Di zaman itu ya? Ya, makanya you are shocked, right? Dari makan 700 perak menjadi 14.000. Nah, itu kaget. Beda jauh lah ya. Jauh. Terus porsinya juga lebih kecil. Makan nasi goreng di sini kan porsi bebadak lah. Banyak, udah segini tuh, udah munjung gitu. Ya, kalau di sono, orang sono nyendok nasi itu, habis nyendok, nasi putihnya dipulangin lagi ke kapten ininya. Jadi nyendoknya tuh harus rapi gitu loh. Dia nyendok di rata-rata itu masih dibuang lagi sebagian gitu ke ininya. Benar. Gitu. Katanya buat tempat laut gitu kan. Which I find it very ridiculous. But jadi benar-benar, jadi kalau di sono itu benar-benar kalau makan itu berasa kantong tuh wah sakit gitu. Jadi ya akhirnya berusaha ngirit. Ya cara ngiritnya gimana? Ya banyak cara gitu. Caranya satu misalnya pesan nasinya minta nambah. Terus minta. Tapi kalau nasi nambah kan bayar juga. Bayar 20 sen. Lebih murah. Nah, tapi nanti minta kuahnya yang banyak. Terus pakai sambal. Terus kadang-kadang beri makan nasi sama bihun gitu, bihun goreng yang kayak nasi uduk punya, yang mungkin irisan wortelnya juga cuma selembar 2 lembar, kagak pakai telur gitu kan. Yang penting ada rasanya. Ada rasa. Pakai siram-siram bumbu. Bener, kayak gitu kan jatuhnya paling cuma 50-60 sen. Kamu kalau boleh tahu
dengan pola makan atau pola hidup irit kayak gitu waktu awal-awal kuliah selama berapa lama? Itu langsung turun dalam semester pertama itu turun 8 kilo. Karena makan kayak begitu, terus kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki. Karena kalau naik bus itu kan pakai shuttle bus. Jadi mahal, bayar 20 sen. Bayar lagi. Nah, jadi ngirit, ya udah jalan kaki. Sampai dulu tuh pakai sendal gunung itu sampai tapak belakangnya bolong. Saking kebanyakan emang jauh jalan. dari tempat tinggal kamu ke tempat kuliahnya? 20 minutes walk lah. Lumayan ya? Jauh ya? Lumayan. Terus kan di situ kan misalnya pindah kelas, lecture, ke library, apa semua itu kan semua jalan kaki semua. Jadi itu berasa lah. Ya itu sampai waktu di awal-awal juga sakit, ya kan, sakit gara-gara makan kurang apa segala macam, sampai waktu itu capsek yang dari SMA datang sampai bawain obat, bawain Indomie segala. Gitu. Cuman ya gitu, jadi kalau ditanya ya pasti ujung-ujungnya kan karena kan kita hidup dari loan. Nah, kita utang $300 satu bulan. Nah, $300 satu bulan itu buat bayar kamarnya udah 140, nanti tinggal 160. Terus belum buat beli buku, textbook. Beli buku berapa? Ya, kalau satu semester, satu kali misalnya ambil 7 subjek aja, kalau satu subjek bukunya sekitar $30-40, udah $200 lebih. Loh, kurang tapi dong. Kan dipakai satu semester. Kan dipakai satu semester. Ya dibagi 5 lah, dibagi 6 lah. Gitu kan. Karena nanti bukunya bisa dijual lagi juga, buku bekas. Belinya juga bekas, coba cari yang bekas. Kalau dosennya ganti gitu? ya bisa dijual? Iya. Maksudnya di sana bisa dijual? Jual ke adik kelas lah. Selama dosennya sama kan bukunya sama. Di sini di sana nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan buku fotokopi tinggal beli aja gitu kan. Banyak. Nggak bisa. Di sana nggak ada. Hak cipta itu sangat dilindungi di sana. Gitu. Terus belum beli misalnya catatan, gurunya kasih lecture notes, ya harus beli fotokopian. Jadi kayak gitu-gitu aja juga easily satu bulan tuh $50 gitu. Paling duit tinggal $100 ya buat makan segala macam ya susah. Jadi banyak. Terus kamu kerja part time nggak? Kerja belakangan. Jadi kalau kayak gitu kalau lagi libur-libur kerja. Terus kalau enggak pas nungguin tiket pulang gitu kan. Kalau enggak pas pulang ya balik bawa koper kosong. Dari sini bawa ke sono segala macam apa juga dibawa lah. Dari Indomie, biskuit, Mentos, Regal. Persediaan makan. Semua, ya. Tapi kalau ngirit tuh kadang-kadang tuh cuman misalnya bangun cuman nyeduh kopi Nescafe misalnya sama pakai Regal udah. Makan sore-sore gitu bangsa jam 2-an supaya pas malamnya itu cuman beli nasi ayam sekali $2.20. Terus kamu sempet ini nggak kayak terus sempet kayak putus asa gitu nggak sih? Enggak, kalau kayak begitu saya malah mikirnya sebenarnya lebih ke arah bahwa look, I know how difficult it is for me to go there and how tough it is for me to go there. Right? Karena sebetulnya kemungkinan saya juga sebenarnya nggak punya kesempatan untuk bisa sekolah di luar negeri. Jadi I really appreciate that moment in fact. Dan benar-benar ngerasa I have to make it happen and I have to make it work. Waktu tahun pertama di sana juga Chinese New Year nggak bisa pulang. Sampai telepon. Itu juga telepon jarang-jarang, telepon terus ya sampai nangis di telepon gitu kan, because biasanya pasti di rumah gitu. Iyalah. Terus kalau komunikasi ke rumah gimana? Banyakan nulis surat. Jadi nulis surat itu benar-benar kayak nulis diary. Hari ini nulis, gitu. Ntar disimpan lagi nulis. Ntar kalau udah berarti nulis surat berapa hari sekali kirim? Iya, mungkin ya sampai penuh aja, sampai 4 folio gitu penuh baru kirim. Waktu itu kirim tuh berapa ya? 35 sen kalau nggak salah, sampai 40 sen. Kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya sih dibilang seru ya? Ini ya. Hah? Ya, lumayan lah. Terus lucu gitu kan, kayak waktu pertama ke sono, I still remember, right? My very first class itu physics atau fisika gitu kan, jam 8.30 hari Senin gitu. I sit down there, dosennya juga, ya. Karena dosennya juga dosen baru, dan dia baru datang dari China. Dia ngajar fisika. That 1 hour, I don't understand a single word that he's saying. Saya nggak ngerti sama sekali dia ngomong apa. Logat Chinese-nya kan masih sangat kuat. Jadi pada saat dia ngomong bahasa Inggris itu, pelok ngomong bahasa Inggris. I don't understand a single word what he's saying. Right? Sampai udah pakai rekaman aja tuh, rekaman dibawa pulang, didengerin aja juga masih nggak ngerti. And that's very stressful, right?
Karena kita langsung mikirkan, wah ini mampus lah gue lah kayak gini. Kalau dosennya semua kayak gini semua, ini satu harian dengerin apaan gini, omong kosong, pepesan kosong semua gitu kan. Tapi kamu nggak tanya teman-teman kamu kiri kanan, kayak lu ngerti nggak sih dia ngomong apa? But you don't know anyone. Right. Hah? Kan nggak kenal siapa-siapa kan, baru masuk waktu itu juga. Semua kan lu nggak kenalan? Ya kenalan begitu-begitu aja, tapi ya. Oh beda. Kalau cewek kan rumpi. Baru kenalan. Lu itu gak sih? Kalau cowok diem-diem aja ya kenalan. Enggak, juga budaya di sana sangat berbeda. Kalau budaya orang Singapura itu dibilangnya sangat kiasu. Jadi mereka itu semua budaya tidak mau kalah. Nah, kayak kemarin itu kayak misalnya kayak waktu jadi persaingan ketat gitu. Ketat. Jadi kalau begitu, kelar lecture nih, langsung dibilang misalnya, harus pakai textbook gini. Terus selesai lecture itu langsung you pergi ke library, itu buku habis. Iya. Soalnya semuanya pada pengen buku itu. Gitu. You pergi ke toko buku, semua orang pada lagi beli buku itu semua. Itu benar-benar budayanya sangat-sangat apa ya? Itu sangat inilah. Kiasu lah. Kalau orang sono bilangnya kiasu. Itu stres sih. Kalau ngeliatin orang-orang begitu stres sih. Ada teman dulu yang kuliah itu sampai dia mandi aja bawa buku gitu loh istilahnya. Dan dia bilang gitu, dia mandi bawa buku gitu untuk belajar. Ini gila sih. Waktu itu kayak ngeliat teman kayak gitu ya kita ya mau nggak mau ya namanya tinggal di negara orang ya harus belajar budaya sana, harus blend in lah, harus bisa harus menyesuaikan lah ya. Sana. Iya benar. Nah mereka. Oke. Nah kalau menurut kamu nih kerja itu harus sesuai sama jurusan yang kita udah kuliah nggak sih? Soalnya kalau di sini aku nggak tahu ya kalau kan kayaknya banyak nih yang gue disuruh orang tua gue kuliah jurusan akuntansi misalnya gitu. Terus berarti ntar gue kerjanya harus jadi auditor dong atau apa gitu. Harus sesuai nggak sih? Jadi kalau menurut saya gini sih, banyak orang sebenarnya pada saat dia mau masuk kuliah itu dia sebetulnya masih belum tahu dia mau apa. Benar. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, tapi banyak juga yang sudah tahu bahwa dia nggak maunya apa. Tapi dia nggak tahu sebenarnya dia mau apa, tapi dia tahu dia nggak suka ini. Nggak maunya apa, oh iya. Ya, banyak kan seperti itu, gitu kan. Dia tahu misalnya saya nggak suka ini, tapi dia nggak tahu sebenarnya dia sukanya apa. Jadi, a lot of times orang-orang begitu masuk terus langsung bilang, wah gue nyesel nih, gue ngambil gini nih, gue nggak suka sebenarnya gini. Nanti ujungnya kerjanya kemana, apa segala macam. Tapi, I think at the end of the day sebetulnya jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang kamu pelajari selama 4 tahun itu tidak mungkin tidak berguna. Teman-teman yang kamu kenal pada saat itu pun nggak ada yang tahu satu hari nanti mereka jadi apa, which is your network, gitu kan. Jadi just do your best in whatever you are doing gitu. Kenapa? Karena ya kerja itu apakah itu harus sesuai atau nggak sesuai? Kalau sesuai ya bonus. Kalau nggak sesuai ya nggak apa-apa. In whatever that you do, you just do your best saja gitu. Karena at the end of the day, yang lebih penting adalah semangatnya supaya bisa selalu mau belajar di setiap ada di situasi yang baru. Gitu. Jadi saya sendiri juga sama kan, dari kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak pernah sama, role-nya juga nggak pernah sama. Kerjaannya aja juga bidangnya ganti-ganti terus ya, jadi tetap belajar terus. Biarpun udah masuk ke dunia kerja, apalagi udah dapat gelarnya 3, itu aja masih belajar terus kan. Benar. Oke. Kalau menurut kamu nih, untuk dunia kerja di mana ya, di Indonesia lah ya, kita ngomongin di Indonesia. Untuk kerjaan-kerjaan yang mungkin udah levelnya tinggi, itu perlu nggak sih sampai kuliah S2 atau S3? Jadi di beberapa industri itu memang adanya gelar pasca sarjana sangat penting. Mungkin salah satunya misalnya kayak di bidang konsultan. Seorang pasca sarjana dari MBA yang top tier school sama yang nggak ada itu langsung level masuknya juga dibedain gitu ya. Atau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan kayak yang pemerintahan ya. Karena kamu nggak ada sarjana itu, kamu mentok di satu level gitu. Tapi kalau ditanya sebetulnya kembali gitu ya, apakah sebetulnya pada saat ini kita kalau orang kerja itu dan kamu sudah di satu level dan kamu perlu sekolah lagi sampai S2 atau S3? Jawabannya yes and no. Kenapa? Karena satu, lebih ke arah dia memimpin tim dia, pada saat itu dia merasa apakah dia memerlukan tambahan ilmu. Gitu. Kalau dia merasa memerlukan tambahan ilmu, misalnya untuk how you manage your team, your leadership and all that, feel free you go back to school. Gitu. Tapi kalau memang misalnya you cari go back to school hanya untuk cari sertifikat, I don't think so.
Gitu. Jadi benar-benar menurut saya sih tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau Beda-beda saya sendiri, jadi kalau saya sendiri ditanya gitu, will I want to do a PhD in my life? Probably not gitu. In the earlier career, yes, I want to do that gitu. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Because I don't feel the needs to do so gitu kan. Saya nggak pengen jadi CTO gitu kan. So I don't really need a PhD juga. Tapi kalau memang punya passion dan ujungnya misalnya nantinya mau jadi academic professor gitu, why not gitu kan? Bisa saja. Tergantung ininya sih. Oke, berarti diharuskan atau enggak untuk S2 atau S3, ya itu balik lagi ke masing-masing. Masing-masing. Kalau emang pengen jadi leader, ya kenapa enggak untuk sekolah lebih tinggi, memperbanyak ilmu, kayak gitu-gitu. Oke, terakhir. Tips untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri. Persiapannya apa aja? Jadi kalau yang pasti sih, kalau mau sekolah di luar negeri, yang pasti selain finansial ya, tapi secara teknis, semua yang namanya requirement buat TOEFL segala macam itu, tulis essay, terus dapat interview dan lain-lain, siapin dengan baik lah, itu harus lah. Jadi secara teknis, ya standar lah ya, itu semua tergantung dari sekolahnya minta apa, tapi pretty much is the same. Biasanya interview, terus reference check, essay, TOEFL, dan lain-lain. Nah, kalau secara mental, kalau saya bilang itu ada dua. Ya. Kalau secara mental saya bilang ada dua. Satu, biasanya bisa kaget. Apalagi kalau biasanya yang di rumah itu sangat dalam tanda kutip dijagain sama orang tuanya. Jadi mau ini, mau itu, semua dikekang. Misalnya nggak boleh begini, nggak boleh itu, dan segala macam. Nah ini, begitu di sana itu, you are your own boss. Right? Harus jadi, mandiri. you manage everything yourself. Satu harus mandiri, di sisi misalnya ya nyuci baju dan lain-lain segala macam. But that's simple, right? Tapi what is more important, basically you need to manage your own money. You need to manage your own time. Gak ada yang bilangin sama you bahwa this is wrong, this is right. Itu nggak ada. Dan at that time you are only like what? 18 years old. Nah itu sangat kalau misalnya sebelumnya nggak pernah kayak begitu, begitu terlepas itu udah kayak kuda liar. Jadi it could be a lot of things. Jadi banyak teman-teman saya yang dulunya mungkin sekolah SMA-nya bagus-bagus, jago-jago, begitu terlepas ke sana ya berantakan. Karena mereka kayak benar-benar ngerasa terbebas aja gitu ya. Terbebas. Jadi misalnya contoh, pacaran. Begitu pacaran, berantem sama cowoknya, besoknya exam, dia fail. Oh, galau. Jadi fail. Akhirnya nggak bisa ujian. Kan? Nggak bisa ujian, dan fail. Padahal dia waktu sekolah, top student. Bagus gitu. Kenapa bisa begitu ya? Berantakannya begitu. Atau misalnya sekarang dia punya uang gitu kan, jadi nggak ada yang jagain uangnya, nggak kontrol dan lain-lain. I think party. Betul. I'm not saying that you cannot, right? Saya nggak bisa bilang no, you just continue studying. That's not true. Again, that's wrong, right? I think when you are young, you have to enjoy yourself juga gitu. But at the same time, you need to be able to manage well. Nah itu pokoknya semuanya harus di manage yang bagus gitu ya. Karena benar-benar kayak ya lu atur hidup lo sendiri di sana itu. Betul. Di mana batasan-batasannya gitu, karena nggak ada orang yang bisa ngeliatin lagi gitu. 24 hours, 7 days a week, you are on your own. And you manage your own time. You datang kuliah, nggak ada yang tahu. As simple as that, right? Kalau di Jakarta, you datang kuliah, mungkin you masih sedikit banyak orang tua tahu gitu kan, bisa nanya gitu, masih sungkan. Ini nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar secara mental sih, I think nggak gampang ya. Jadi kayak gitu ya, yang harus kita siapin untuk kuliah di luar negeri itu selain uang tentunya, tapi yang terutama itu adalah gimana mental kita untuk beradaptasi di sana dengan hidup sendiri. Kita harus bisa memanage apa-apanya sendiri, karena baik buruknya di sana nanti tuh benar-benar untuk kita sendiri juga gitu kan hasilnya. Oke, kalau ngomongin tadi kamu udah sharing soal kuliah suka dukanya di luar negeri di NTU. Kalau balik lagi ke pandemi sekarang nih ya, masih dalam masa pandemi kayak gini, menurut kamu gimana ya orang-orang atau teman-teman kita yang masih sekolah, masih kuliah di sini untuk bisa dapetin pelajaran-pelajaran secara online gitu? Ya. Jadi saya ngebaginya dua ya. Jadi satu yang pasti secara sekolah formal sangat sudah disrupted gitu kan. Kalau tadinya sekolah itu proses belajar mengajar harus face to face, sekarang semuanya bisa melalui online dan lain-lain. Bahkan
mungkin seperti UPH atau BINUS juga mereka sudah memberikan degree kepada sarjana untuk melalui online learning. I think that's one thing yang saya kira sangat relevan terhadap pendidikan formal, sampai dapat sertifikat dan lain-lain, dan jenjang formal ya, dari SMA, S1, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling penting sekarang saya kira sebenarnya hidup ini bukan hanya belajar dari sisi pendidikan formal, tapi pendidikan non formal juga penting. Jadi banyak sekali sebetulnya course-course online yang ada di luar sana dan sangat bagus gitu. Jadi mulai dari bagaimana cara melakukan presentasi, leadership, analytical skills, artificial intelligence, you name it, right? Digital marketing dan lain-lain, itu semua ada. Dan saya kira now is really the best time for people to learn. Kenapa? Because seperti yang waktu saya sampaikan di episode 1 juga, bahwa it's the time for you to become adaptable with the changes. You may not be the strongest guy, you may not be the smartest guy, but whoever that can adapt with the changes, continuously upgrading yourself, so that you could survive and excel when the whole thing start to ease off. Nah, itu yang lebih penting buat saya, seperti itu sih. Jadi terus just continuously learning aja lah, belajarlah. Belajar terus harus pintar beradaptasi juga sama apa yang terjadi saat ini gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu thank you banget Johnny udah sharing-sharing dari pengalaman kamu gimana kuliah di luar negeri. Nah, ini teman-teman yang udah dengar, mungkin sekarang udah mulai kebuka pikirannya ya, kira-kira mau tetap kuliah di Indonesia atau mau nanti S2-nya lanjutnya di luar, atau mungkin masuk ke NTU juga boleh ya. Jadi juniornya. Alma mater. Jadi juniornya Johnny. Ntar sebut aja nama Johnny. Ya nggak kalau masuk? Mestinya sih masih kenal mereka. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita bahas topiknya apa ya? Apa ya? Mungkin kan kita udah ngobrolin soal kuliah nih. Hari ini kuliah, kemarin episode 1 itu soal di rumah aja. Mungkin kita bisa ngobrolin gimana sih kalau orang-orang yang habis kuliah terus umur-umuran 20-30 itu, what do you really need to do, right? Apa sih sebenarnya yang mesti kamu pikirin dan kamu lakukan supaya bisa excel and basically be successful in your life. Oke, jadi minggu depan temanya adalah untuk kamu-kamu yang usianya 20-30, apa sih yang mesti dilakukan selain rebahan? TikTokan mungkin. Bisa juga. Oke, jangan lupa untuk subscribe. That makes a lot of money, by the way. Jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube, di J-Talk Podcast. Juga dengerin kita di Spotify dan juga di Anchor. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.